Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Malasugi Marin, channel yang akan membahas tuntas tentang kehidupan di laut, seperti kapal, mesin kapal dan sebagainya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang pentingnya asuransi pada kapal. Oke, nah ini mungkin hal yang belum banyak diketahui oleh para nelayan dan orang-orang yang bekerja di sekitar laut tentunya, bahwa asuransi kapal ini sangat diperlukan dan sangat membantu untuk kelangsungan perputaran kapal kita. Oke. Perlu diketahui bahwa produk asuransi kapal ini adalah produk asuransi yang menjamin kerusakan atau kerugian pada kapal akibat bahaya-bahaya yang ada di laut, seperti cuaca buruk, tabrakan, kandas, terdampar, tenggelam, serta menjamin risiko kebakaran, ledakan, pembajakan dan sebagainya. Oke. Sangat banyak manfaatnya jika kita mengikuti asuransi kapal ini. Untuk pemilik kapal tentunya bisa mencari edukasi tentang asuransi kapal ini melalui perusahaan-perusahaan asuransi yang ada di kota Anda. Oke. Kemudian keuntungan untuk asuransi ini yaitu memberikan jaminan kerugian dan melindungi kapal Anda dari kerugian finansial yang dapat terjadi akibat kecelakaan, ya, tenggelam ataupun karam, kebakaran dan ledakan. Oke. Sangat sangat membantu ya dari asuransi ini, ya. Meskipun kita tidak menginginkan hal-hal yang buruk terjadi kepada kapal kita, tapi jika sudah waktunya kita tidak bisa mengelak dari hal-hal tersebut. Jadi asuransi kapal ini sangat penting untuk pemilik kapal yang ada di Indonesia tentunya, khususnya, dan di dunia pada umumnya. Oke, berbicara soal berbagai jenis kapal, asuransi kapal merupakan salah satu asuransi yang wajib dimiliki ya oleh pemilik kapal dan pengelola kapal laut. Nah, jenis asuransi ini memang masih jarang diketahui oleh masyarakat, ya, seperti namanya, asuransi kapal memberikan jaminan terhadap pengangkutan yang berkaitan dengan kapal laut serta muatannya. Dengan asuransi kapal tersebut, para pemilik kapal akan memperoleh tanggungan atas segala risiko akibat bahaya di laut pada pelayaran tertentu dan jangka waktu tertentu, ya. Jadi adapun asuransi ini ada beberapa hal yang perlu diketahui juga sebagai syarat untuk mengajukan asuransi pada kapal kita, ya. Oke, salah satu syaratnya yaitu kapal yang memiliki bobot kotor di atas 35 ton dan lingkup pelayaran di dalam negeri, ya. Jadi kalau di bawah 35 ton itu belum bisa diasuransikan, ya. Tapi siapa tahu teman-teman atau para nelayan yang punya informasi yang lebih baik, yang bisa menerima kapal di bawah 35 ton, ya, itu bisa komen di kolom komentar sebagai informasi kepada seluruh pemilik kapal dan pengelola kapal laut, ya. Karena yang saya ketahui dalam konvensi internasional tanggal 14 April 2015 lalu,
bahwa kapal yang berlayar ke luar negeri berukuran di atas 3000 GT dan jenis kapal kayu sudah wajib memiliki asuransi. Ya. Jadi yang di atas 300 GT ya, itu sudah sangat wajib memiliki asuransi ya. Nah, jadi kapal yang mengabaikan ketentuan tersebut akan mendapatkan sanksi administratif dari Dirjen Perhubungan Laut. Jadi kalau yang kapal yang berukuran besar itu sudah wajib memiliki asuransi. Tapi kalau kapal-kapal yang biasa, mungkin ada teman-teman yang mengetahui informasi yang lebih aktual bahwa kapal-kapal seperti ini, kapal-kapal nelayan seperti ini, apakah ada yang menerima asuransinya atau tidak, karena asuransi kapal ini sangat membantu ya dalam usaha perkapalan ini. Oke, karena mengingat banyak risiko yang diperoleh pada pelayaran di laut ya. Oke. Kemudian pada video berikutnya mungkin kita akan membahas tentang jenis-jenis asuransi kapal ya. Mungkin karena pertemuan kali ini sangat singkat waktunya, jadi pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis asuransi kapal ya, karena jenis-jenis asuransi kapal pun berbeda-beda ya. Karena ya mengingat aktivitas pelayaran yang memiliki banyak risiko, tentunya berbagai risiko ya, tentunya jenis-jenis asuransinya pun akan lebih spesifik ya. Ada yang kebakaran, ada yang untuk kargo, ada yang kerusakan yang hanya mengklaim kerusakan dan lain-lainnya. Oke, nantilah kita akan bahas satu-satu di pertemuan berikutnya. Untuk kali ini cukup bahwa intinya bahwa asuransi kapal ini sangat perlu untuk pemilik kapal dan dan pengusaha atau pengelola kapal laut ya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, jadi dengan asuransi kapal ini kita bisa lebih aman, lebih tentram, dan tentunya lebih untunglah daripada kita tidak mempunyai asuransi. Oke kawan, untuk itu semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.